Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Hanif dengan NPM 215705108 kelas D. Sini saya akan menjelaskan struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan struktur Harvard di mata kuliah pengantar organisasi komputer. Slide pertama yaitu struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok pada gambar di bawah. Berikut contoh gambar diagram blok yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ada fungsi komputer. Sedangkan fungsi komputer itu didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Adapun fungsi dari masing-masing komponen dalam struktur di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada input device, yang kedua ada output device, yang ketiga ada I/O ports, yang keempat ada CPU, yang kelima ada memori, yang keenam ada data bus, yang ketujuh ada address bus, dan yang terakhir ada control bus. Arsitektur von Neumann. Arsitektur komputer von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1957. Arsitektur komputer ini banyak digunakan di sebagian besar sistem komputer non-paralel seperti komputer rumahan atau notebook. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau bisa disebut ALU, yang merupakan bagian dari unit kontrol, CPU, media penyimpanan, memori, dan alat masukan input dan hasil atau keluaran output secara kolektif dinamakan I/O. Gambar di atas adalah gambar arsitektur von Neumann. Berikut gambarnya. Dan arsitektur von Neumann yang pertama itu masukkan input. Perangkat ini memiliki fungsi sebagai media untuk masukkan data ke dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Yang kedua, pemroses CPU atau Central Processing Unit merupakan tempat pemroses dari instruksi-instruksi program. Bentuknya berupa chip yang terdiri dari jutaan IC. Yang ketiga ada penyimpanan, yaitu memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi dua, yaitu RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Yang keempat ada keluaran output. Perangkat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Perbedaan arsitektur von Neumann dan struktur Harvard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program atau ROM, Read Only Memory, dan data RAM, Random Access Memory, dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengalamati program atau instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 668HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Intel 80C51, keluarga Microchip PIC 16XX, Philips P87CLXX, dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan, tapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.